Dan di kesempatan ini sudah hadir dua narasumber sebagai pembawa acara atau pembawa materi, yaitu Bu Yeti dan Bu Yulia dari SDN 4 Angsau. Dan harapan kami nanti juga di dalam kegiatan ini bisa lebih banyak yang menyimak untuk memperkuat materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing, karena di sini ya utamanya penyiaran ini atau belajar dari Radio Tuntang Pandang ini hanya untuk penguatan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolahnya masing-masing. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin ini itu saja yang dapat kami sampaikan, dan kami berharap semoga dapat disimak dengan sebaik-baiknya, khususnya bagi anak-anak siswa SD yang hari ini sudah standby atau ingin mendengarkan, khususnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tuntang Pandang Tanah Laut, khususnya anak-anak yang lagi di rumah ya. Saya sekarang di kelas 5 SD ya di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama melalui radio kesayangan kita Tuntang Pandang. Ini terlaksana dari kerjasama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Nah, di sini pada kesempatan pertama ini yang akan menjadi penyaji materi kita adalah Ibu Yeti Uci Mahardini. Beliau adalah salah satu pengajar di UPTD SDN 4 Angsau, dan selaku hostnya hari ini adalah saya sendiri, yaitu Ibu Yulia Fitriani. Selamat pagi Bu Yeti. Selamat pagi juga Bu. Gimana kabarnya nih? Udah sehat ya? Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan sehat. Ini gimana nih Bu? Masa pandemi mengajar dari rumah? Iya, tetap mengajar dari rumah. Ya, semangat ya. Apa namanya? Dimanapun harus tetap pakai masker ya Bu? Iya, harus itu. Tapi kita juga harus ini menjaga kebersihan. Oh iya, terutama cuci tangan. Khususnya anak-anak nih yang harus sering diingatkan. Iya. Lebih sering dari biasanya. Iya, betul. Hidup sehat. Sehat. Terima kasih Ibu Yeti. Hari ini sudah siap ya menyampaikan materi pembelajarannya. Mau menyampaikan materi tentang apa? Silakan Ibu Yeti. Iya, insya Allah siap untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SD yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Salam datang belajar dari Tuntang Pandang. Harapan Ibu, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini sudah sarapan semua Kak? Tentu saja sudah ya. Semoga anak-anak semuanya sudah sarapan dengan makanan yang sehat, tentunya juga bergizi, sehingga tubuh mendapatkan energi dan penuh semangat mendengarkan suara Ibu lewat radio kesayangan kita ini. Baiklah, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Seperti biasanya, kalau belajar dari rumah kita berdoa sendiri-sendiri ya. Silakan dimulai berdoanya. Anak-anak, pagi ini yang akan kita pelajari adalah muatan pelajaran IPA tema 3 subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat, yaitu pada KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, diharapkan dengan kalian mempelajari ini, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia.
Yuk, terlebih dahulu kita akan mengingat tentang organ pencernaan manusia. Apa saja ya? Masih ingat kan kalian? Ya, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kemudian, fungsinya apa saja? Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan sehingga dapat ditelan ke dalam tubuh. Kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini fungsinya untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Sedangkan lambung berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan kimiawi. Sedangkan usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dari makanan. Nah, organ pencernaan manusia yang terakhir adalah anus, yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa-sisa pencernaan. Nah, itu tadi fungsi dari organ pencernaan manusia. Kemudian anak-anak, pada tema 3, subtema 2 kemarin, kalian juga belajar tentang gangguan pada organ pencernaan. Atau bahkan mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalaminya sendiri. Mungkin tiba-tiba ada yang perutnya sakit. Nah, pasti kalian saat itu bertanya-tanya, mengapa perutku kok bisa sakit? Apa ya penyebabnya? Tahukah anak-anak, kalau perut kalian sakit seperti itu, berarti organ pencernaan kalian sedang terganggu. Supaya tahu penyebab terganggunya sistem pencernaan kita, berikut Ibu informasikan tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia. Antara lain, ini ada 3. Faktor pertama, karena kurang asupan makanan yang berserat. Mengapa demikian? Karena fungsi makanan yang berserat membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Makanan yang berserat ini bisa kita temukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Kemudian faktor kedua, karena pola makan yang tidak teratur. Kalau pola makan kita tidak teratur, ini bisa juga menyebabkan perut kita sakit. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung kita. Akhirnya lambung kita terasa nyeri. Kemudian faktor ketiga, makanan dan minuman yang tidak bersih. Makanan dan minuman yang tidak bersih, kalau kita konsumsi, maka virus dan bakteri akan menginfeksi sistem pencernaan kita. Jadi, betapa pentingnya kita menjaga kesehatan organ pencernaan ya anak-anak. Oke Ibu, ternyata masalah makanan ini tidak hanya penting enaknya saja ya Bu Yati ya. Iya, Ternyata ada hal yang harus kita perhatikan, harus berserat, Iya. pola makannya juga harus teratur ya. Iya. Tidak perlu banyak tapi teratur. Teratur aja. Dan harus bersih. Bersih. Kata sesuatu itu kan masuk ke dalam tubuh kita ya Bu Iya, Yati ya. iya, betul. Oke Ibu, penjelasannya nanti kita lanjutkan setelah iklan ya Bu. Iya. Nah, anak-anak sekalian, kita iklan sebentar. Nanti kita lanjutkan materi dari Bu Yeti ya. Oke, kembali lagi kita di acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Anak-anak sekalian, para pendengar di seluruh penjuru tanah laut, mari kita lanjutkan lagi ya. Kita dengarkan penjelasan pemaparan materi lanjutan
cerita dari Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti. Ya, terima kasih Bu Lia. Kalau tadi kita sudah tahu faktor yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia, Bu Lia, maka kita akan menginformasikan ke anak juga nih, menambah pengetahuan anak, mungkin juga orang tua ya, tentang bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan. Antara lain kita harus menjaga kebersihan makanan yang akan kita konsumsi. Selain itu kita makan makanan yang mengandung gizi yang seimbang dan bervitamin. Karena makanan yang bergizi dan bervitamin sangat diperlukan tubuh kita sehingga menunjang aktivitas manusia. Apalagi musim seperti ini, musim pandemi COVID-19 ini. Imun tubuh ya. Nah, sekarang ada pun makanan yang bergizi dan mengandung vitamin, salah satunya adalah buah-buahan yang sangat bermanfaat untuk melancarkan sistem pencernaan di dalam tubuh. Manfaat dari buah-buahan tersebut antara lain: satu, sebagai sumber vitamin. Nah, sumber vitamin ini terdapat di berbagai jenis buah. Jadi bermacam-macam vitaminnya, ada A, ada B1 dan lain-lain. Kemudian nomor 2, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh, dan kebutuhan gizi dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah sumber antioksidan. Ya, kemudian 4, mencegah penyakit tertentu. Mengonsumsi buah adalah salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan penyakit lainnya. Kemudian buah manfaatnya juga bisa untuk obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan sebagai obat, misalnya mengobati jerawat atau bisul mungkin dan lain-lain. Ya. Demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan, Bu Lia. Wow, benar-benar informasi yang sangat berguna ya bagi kita semua. Tidak hanya untuk anak-anak ini Bu kayaknya, untuk orang tua juga, untuk semua pihak ini ya Bu. Memang konsumsi makanan yang sehat dan bergizi itu sangat penting bagi tubuh kita. Iya, betul Bu. Kalau kita tidak menjaga makanan yang kita makan karena kurang bersih atau kurang mengandung serat, bisa menyebabkan sakit, mungkin bisa juga kena diare atau sembelit. Iya betul Bu. Nah anak-anak sekalian yang mendengarkan informasi tadi, mudah-mudahan nanti kalau jajan jangan sembarangan, pilih-pilih ya jenis makanannya, cara penjual menyajikan makanannya, mungkin yang cari yang tempatnya tertutup ya Bu Yeti ya. Iya betul. Nah ini akan aman dari debu. Ya, debu itu kecil tetapi berbahaya juga. Cari makanan yang bersih dan bergizi ya anak-anak sekalian ya. Oh iya Bu ya, mungkin saya bisa menambahkan pengetahuan ke anak-anak tentang makanan bergizi itu. Oh iya, silakan Bu. Baik anak-anak, makanan yang bergizi itu yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Zat-zat itu, makanan itu harus mengandung zat-zat seperti karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga, sebagai makanan cadangan, serta untuk mempertahankan suhu tubuh. Contohnya untuk bahan makanannya gandum, beras, jagung, sagu, ketela pohon, dan lain-lain. Kemudian zat kedua harus mengandung lemak. Nah, lemak ini sebagai sumber tenaga. Contoh bahan makanannya kelapa, kacang tanah, kuning telur, keju, dan daging. Kemudian ketiga adalah protein. Fungsinya adalah zat pembangun tubuh. Dalam hal ini untuk pertumbuhan, perkembangan, dan mengganti sel-sel yang rusak. Contoh bahan makanannya susu, daging, uti telur,
dan kacang-kacangan. Kemudian zat keempat, mineral. Mineral ini zat pengatur tubuh. Walaupun mineral yang diperlukan tubuh kita sedikit, tapi kita harus memenuhinya. Karena kalau tubuh kekurangan mineral, kesehatan tubuh kita terganggu. Mineral itu termasuk fosfor, fluor, kalsium, zat besi, dan yodium. Zat-zat tersebut bisa kita temukan dalam makanan seperti sayuran, ikan, kacang-kacangan, susu, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, harus mengandung vitamin. Fungsinya mengatur dan pelindung tubuh. Nah, vitamin ini juga kita kenal ada vitamin A, B1, C, D, E, dan K. Dan yang terakhir adalah air. Air berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Jadi itu tadi yang dimaksud makanan bergizi. Oke, Ibu, berarti kalau anak-anak sudah suka makan sayur, suka makan ikan, dan buah sebagainya, berarti insya Allah sudah tercukupi ya Bu, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita tadi. Iya, ini makanya suka makan sayur ya anak-anak ya. Enak sayur ya, enak, bergizi lagi ya. Nah, Ibu, tapi kan kadang kita menemukan ada tuh anak yang tidak suka sayur atau hanya sayur-sayur tertentu aja lah yang disuka. Terus akibatnya kalau kita kekurangan vitamin begitu Bu, bagaimana ini? Iya, kalau kita kekurangan vitamin, tubuh kita jelas saja bisa saja kita sakit. Iya. Misalnya terganggu ya Bu ya. Iya, terganggu. Misalnya tubuh kita kekurangan vitamin C misalnya. Bisa saja kita kena penyakit sariawan. Meskipun sariawan penyakitnya kecil aja tapi lumayan juga bisa sakit makan ya. Iya, memang perlu makan buah-buahan yang bervitamin C kayaknya Bu ya, jeruk, belimbing, buah-buah yang di sekitar kita aja yang mudah didapat. Apalagi lagi musim buah jeruk nih Bu lah. Ya, jeruk dan belimbing bervitamin C Bu. Iya, ini kita kembali ke masalah penyebab terganggunya sistem pencernaan. Tadi disebutkan salah satunya adalah pola makan yang tidak teratur. Ini sering dialami oleh semua orang ya Bu. Karena terlambat makan akhirnya sakit mah gitu ya. Iya Bu ya. Makanya kita semua harus menjaga kapan waktunya kita makan. Makan saja untuk makan. Iya. Supaya tidak timbul penyakit seperti mah tadi. Nah, untuk mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan kita, bisa makan buah seperti pisang. Oh iya. Kenapa Sa? Ya, kenapa kok pisang? Iya. Karena mempunyai tekstur lembut sehingga bisa menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Oh iya, berarti obatnya gampang ya Bu? Iya. Enak lagi. Sering kita jumpai. Oh, banyak nih. Mungkin anak-anak malah nanam di rumah nih ya. Bapak ibunya nanam ya. Satu lagi ya Bu, pertanyaan mungkin anak-anak ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan manfaat buah sebagai sumber antioksidan. Tetapi nanti saja dijawabnya setelah iklan dulu ya. Oke, terima kasih. Ibu Yati, saya ulang lagi ya sedikit tadi pertanyaan sebelum jeda tadi ya. Apa tadi ya? Manfaat buah sebagai sumber antioksidan. Mungkin anak masih belum familiar. Tolong bisa dijelaskan ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Yang dimaksud antioksidan adalah zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas seperti asap rokok, asap kendaraan, dan makanan yang terkontaminasi pestisida. Biasanya di sayuran kah atau di buah-buahan mungkin sedikit ada mungkin ya. Jadi kenapa kita perlu makan buah? Karena ini bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit
yang tidak kita inginkan tadi ya, Iya, yang penangkalnya ya. Iya, Ini wah banyak tambahan pengetahuan kita hari ini dari pembelajaran IPA kelas 5 muat tema berapa itu tadi? Tema 3, subtema 3. Tema 3, subtema 3. Mungkin sebelum kita tutup sesi pertama ini, Bu Yeti, mungkin ada sesuatu yang mau Ibu Yeti sampaikan kepada anak-anak yang sedang apa ini on air ya. Sebelum kita akhiri, silakan Bu Yeti. Ya, anak-anak walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat ya. Semangat. Ya, semangat itu. Sama aja di mana belajar ya Bu ya. Iya. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Jangan lupa jaga kebersihan. Selalu cuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, serta selalu mengikuti protokol kesehatan. Terutama kalau misalnya keluar rumah tetap memakai masker. Ya. Iya. Pokoknya siap dah Ibu semuanya, anak-anak pasti anak-anak hebat semuanya, siap belajar, siap menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Yeti untuk pemaparan materinya hari ini ya. Pendengar radio Tuntun Pandang khususnya anak-anak kelas 5 SD, demikian tadi siaran radio Badata. Semoga pengetahuan tadi bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua ya. Dan setelah ini kita ikuti pembelajaran sesi kedua, masih tentang muatan IPA tetapi untuk jenjang kelas 6 SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang bergantian. Jadi pemain ya kita ya. Ya, ganti peran. Ganti peran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar radio Tuntun Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung di sesi kedua acara kita hari ini. Masih Badata, belajar dari radio Tuntun Pandang. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Ibu Yulia Fitriani, SPD, sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini. Dan saya sendiri, Ibu Yeti Wikimartini, sebagai hostnya. Sekilas info tentang Ibu Yulia adalah salah satu pengajar di UPTD SDN 4 Ansor. Mengajar kelas 6 ya Bu ya? Iya tuh. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Bu. Amin, amin, amin. Mudahan kita semua warga Tanah Laut dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya jangan bosan-bosan menjalankan protokol kesehatan ya, Bu Yati ya. Iya. Sering cuci tangan, pakai masker bila sedang keluar rumah dan jaga jarak. Supaya kita juga bisa membantu, mendukung program pemerintah untuk menekan bahkan mudah-mudahan bisa menghilangkan virus COVID-19 ini ya Bu Yati ya. Betul sekali Bu ya. Hidup bersih akan menjaga kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi sehat. Satu lagi Bu Yeti, jangan lupa tanamkan pikiran yang positif. Hanya yang positif saja, yang baik-baik saja yang kita pikirkan supaya kekebalan tubuh kita meningkat. Iya, sip itu betul. Saya setuju itu. Oke Bu, di kesempatan perdana ini materi apa yang mau Ibu sampaikan kepada para pendengar khususnya anak-anak kita kelas 6? Oke, makasih Bu Yeti. Saya hari ini akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 muatan IPA kompetensi dasar 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Materi ini kita temui di buku tema 3, subtema 3, mengenal rangkaian listrik. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi, boleh disebutkan terlebih dahulu apa sih manfaat mempelajari materi ini Bu? Iya, Silakan. Setelah belajar materi hari ini, diharapkan kita
Diharapkan siswa akan mengenal apa saja jenis rangkaian listrik, ciri-cirinya masing-masing rangkaian tersebut, kemudian persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh nyata pemanfaatan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bu. Para pendengar dan pembelajar sekalian, langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Yulia ya. Ya, terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar, terutama anak-anak ibu sekalian kelas 6. Salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Meskipun kita harus belajar dari rumah atau yang sering kita sebut dengan BDR, Ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat ya, karena belajar tidak harus hanya di kelas. Dari mana saja bisa. Dari rumah bisa, dari media-media elektronik bisa, radio salah satunya. Oke, let's begin. Listrik adalah salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan kita ya. Tidak dapat dihindarkan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah, ketika dihubungkan ke dalam stop kontak, maka alat-alat tersebut akan menyala dan berfungsi. Nah, kalau sudah berfungsi kan kita terbantu dalam hal apa saja. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan dengan melalui beberapa rangkaian macam listrik. Nah, bicara soal listrik, ada yang tahu tidak sebenarnya tokoh yang pertama kali menemukan listrik itu siapa? Ya, ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya ya, meskipun tidak terlihat dari sini. Nah, jawabannya ibu kasih bocoran ya. Jawabannya adalah Michael Faraday namanya. Ingat ya, Michael Faraday, bukan Michael Jackson atau Michael Jordan, bukan ya. Nah, Michael Faraday ini lahirnya di Newington, Inggris ya, tahun 1791. Kita belum lahir ya, Bu Yeti ya. Iya, betul. Pada tahun 1821, Michael Faraday ini menciptakan motor listrik pertama di dunia yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Nah, kemudian 10 tahun setelahnya, di tahun 1831, ia menyempurnakan penemuannya dengan mengemukakan teori pengaruh elektromagnetik yang kemudian disebut dengan hukum Faraday ya. Michael Faraday ini wafat di tahun 1867 dan namanya diabadikan sebagai satuan kapasitas listrik, yaitu farad, dengan lambang F, huruf F kecil dalam ilmu fisika. Hebat ya? Hebat. Nah, kebayang kalau tidak ada listrik ya, Bu? Wah, gimana ini? Nah, iya betul. Kalau penemu lampu pijar, ada yang tahu anak-anak sekalian? Ya, mungkin udah sering nih. Kalau ibu ini pelajaran di SD ini udah ingat dari SD dulu, pasti Thomas Alva Edison gitu ya, Bu Yeti ya. Sudah tertanam di ingatan bahwa lagi SD dulu diajari bahwa penemu lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Jadi anak-anak harus diingat juga ya. Jadi penemu listrik dengan penemu lampu pijar itu adalah orang yang berbeda. Nah, kembali ke materi tadi tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu anak-anak sekalian terbagi menjadi dua. Ada yang namanya rangkaian listrik terbuka dan ada yang namanya rangkaian listrik tertutup. Disebut rangkaian listrik terbuka karena posisi saklarnya tidak terhubung sehingga arus listriknya tidak mengalir. Sedangkan listrik tertutup, kebalikannya, posisi saklarnya terhubung, sehingga arus listriknya juga dapat mengalir. Rangkaian listrik tertutup ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama rangkaian seri, dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Ya, kita bahas satu persatu, boleh? Iya, harus dibahas satu persatu, Ibu. Iya, rangkaian seri dulu ya. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara seri, berurutan, berderet, dan tidak bercabang aliran listriknya, sehingga hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Nah, ciri-cirinya adalah
Satu, memiliki satu arus listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang ketiga, cahaya yang dihasilkannya itu lebih redup. Bahasa Mandarinnya itu kadap, Bu. Kadap. Penyusunan rangkaian listriknya lebih sederhana. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Nah, contohnya di rumah pasti punya senter, ya. Kemudian lampu pada pohon Natal. Pernah lihat ya anak-anak ya? Lampu pada pohon Natal biasanya dipasang. Kemudian lampu neon. Nah, bagi yang suka jajan di tempat belanja retail apa itu namanya itu banyak lihat lampu neonnya ya. Lampu penerangan di jalan raya juga menggunakan rangkaian seri. Kemudian lampu hias di alun-alun kota biasanya juga memakai rangkaian seri, pemanggang roti, lampu kulkas, pompa air, saklar daya AC dan lain-lain. Banyak penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi Bu Yeti tentang rangkaian seri, ya. Ya, tentang rangkaian listrik seri tadi, ternyata tanpa kita sadari, mungkin tidak terlintas di benak kita, oh ini pakai rangkaian seri atau paralel itu tidak pernah terlintas di benak kita. Tahunya menikmati saja. Iya. Jadi mungkin dengan materi yang Ibu sampaikan ini, pengetahuan kita bisa bertambah. Amin. Oke, Ibu bisa disimak dengan jelas ya anak-anak sekalian. Sebelum lanjut ke rangkaian paralel, boleh tanya ya Bu? Boleh. Tadi Ibu sampaikan bahwa di rangkaian seri komponen listriknya yang diperlukan sedikit. Apa sih Bu yang termasuk komponen listrik itu? Oh iya Ibu Yeti, komponen listrik itu adalah sebuah alat yang berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian listrik yang dapat bekerja sesuai kegunaannya. Nah, yang termasuk ke dalam komponen listrik itu yang pertama adalah sumber listriknya. Contohnya sumber listriknya dari baterai. Yang kedua ada konduktor listriknya, penghantar listrik ya, BT ya, berupa kabel. Dan yang ketiga adalah alat listriknya. Bisa saklar, bohlam, alat listriknya. Itu Bu Yeti, komponen listrik dan pengertian dan apa saja komponen listrik. Nah, baik Bu ya. Selanjutnya tentang paralel. Rangkaian paralel tadi. Oke, silakan. Rangkaian paralel anak-anak sekalian mohon disimak ya, adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Beda ya dengan rangkaian seri tadi. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kemudian membutuhkan banyak komponen listrik, mungkin kabelnya lebih panjang ya, baterainya lebih banyak ya. Kemudian cahaya yang dihasilkan lebih terang. Penyusunan rangkaian listriknya lebih rumit dibandingkan rangkaian seri. Dan jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala. Gitu. Nah, contohnya ya di rumah kita, instalasi listrik di rumah kita, di gedung-gedung di perkantoran ya. Kemudian lampu lalu lintas juga, misalnya merah tidak bersamaan dengan hijau, tidak bersama dengan kuning, ya bergantian ya, bisa diatur dengan bergantian. Kemudian juga keyboard komputer juga salah satu contoh penggunaan rangkaian listrik secara paralel. Nah, itu penjelasan singkat tentang rangkaian paralel, Bu. Pasti kedua rangkaian listrik itu punya perbedaan ya, Bu ya? Iya, Bu. Selain punya perbedaan, kedua rangkaian listrik ini juga punya persamaan, gitu. Apa perbedaan dan persamaannya, Bu? Mungkin anak-anak harus mencatat nih. Boleh dicatat ya, supaya tidak hilang begitu saja informasinya ya Bu. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan bahas perbedaan dan persamaan rangkaian listrik yang disusun secara seri dan paralel. Oke Ibu, berarti kalau anak-anak sudah suka makan sayur, suka makan ikan, buah, dan buah
sebagainya, berarti insya Allah sudah tercukupi ya Bu, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita tadi. Iya, insya Allah tercukupi. Makanya suka makan sayur ya anak-anak ya. Enak sayur ya, enak, bergizi lagi ya. Nah Ibu, tapi kan kadang kita menemukan ada tuh anak yang tidak suka sayur atau hanya sayur-sayur tertentu aja lah yang disuka. Terus akibatnya kalau kita kekurangan vitamin bagi tubuh bagaimana Ibu? Iya, kalau kita kekurangan vitamin, tubuh kita jelas saja bisa saja kita sakit. Iya. Misalnya terganggu ya Bu ya. Iya, terganggu. Misalnya tubuh kita kekurangan vitamin C misalnya. Bisa saja kita kena penyakit sariawan. Meskipun sariawan penyakitnya kecil aja tapi lumayan juga tidak bisa sakit makan ya. Sakit. Iya, memang perlu makan buah-buahan yang bervitamin C kayaknya Bu ya, jeruk, belimbing, betul. buah-buah yang di sekitar kita aja yang mudah didapat, apalagi lagi musim buah jeruk nih Bu lah. Ya, jeruk dan belimbing tuh bervitamin C Bu. Iya, kita kembali ke masalah penyebab terganggunya sistem pencernaan. Tadi disebutkan salah satunya adalah pola makan yang tidak teratur. Ini sering dialami oleh semua orang ya Bu, karena terlambat makan akhirnya sakit mah gitu ya. Iya Bu ya. Makanya kita semua harus menjaga kapan waktunya kita makan. Maka saja untuk makan. Iya. Supaya tidak timbul penyakit seperti mah tadi. Nah, untuk mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan kita, bisa makan buah seperti pisang Bu. Oh iya. Kenapa pisang? Iya, kenapa kok pisang ya? Iya. Karena mempunyai tekstur lembut sehingga bisa menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Oh iya, berarti obatnya gampang ya Bu? Iya. Mungkin sering kita jumpai. Banyak nih. Mungkin anak-anak malah nanam di rumah nih ya. Nah, bisa Bapak juga. Ibunya nanam ya. Satu lagi ya Bu, pertanyaan mungkin anak-anak ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan manfaat buah sebagai sumber antioksidan. Tetapi nanti saja dijawabnya setelah iklan dulu ya Bu. Iya. Oke, terima kasih. Ibu Yeti, saya ulang lagi ya sedikit tadi pertanyaan sebelum jeda tadi ya Bu. Oke, silakan. Apa tadi ya? Manfaat buah sebagai sumber antioksidan. Mungkin anak masih belum familiar Bu. Tolong bisa dijelaskan ya, Iya. Terima kasih Bu Lia atas pertanyaannya. Yang dimaksud antioksidan adalah zat yang dapat mencegah atau memperlambat kerusakan sel akibat radikal bebas seperti asap rokok, asap kendaraan, dan makanan yang terkontaminasi pestisida. Biasanya di sayuran kah atau di buah-buahan mungkin sedikit ada mungkin ya. Jadi kenapa kita perlu makan buah? Karena ini bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan tadi ya Bu ya. Iya, betul. Penangkalnya ya. Iya, penangkal. Wah, banyak tambahan pengetahuan kita ada hari ini dari pembelajaran IPA kelas 5. Tema berapa Ibu tadi? Tema 3, subtema 3. Tema 3, subtema 3. Mungkin sebelum kita tutup sesi pertama ini Bu Yeti, mungkin ada sesuatu yang mau Ibu Yeti sampaikan kepada anak-anak yang sedang on air ya. Sebelum kita akhiri silakan Ibu Yeti. Iya Bu. Anak-anak walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat ya. Semangat. Ya, semangat itu. Sama aja di mana belajar ya Bu ya. Iya. Jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan bervitamin. Jangan lupa jaga kebersihan. Selalu cuci tangan ya dengan sabun dan air yang mengalir. Iya. Serta selalu mengikuti protokol kesehatan. Terutama kalau misalnya keluar rumah tetap memakai masker gitu ya. Iya. Pokoknya siap dah Ibu semuanya, anak-anak pasti anak-anak hebat semuanya, siap belajar, siap menjaga kesehatan, menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih kepada Ibu Yeti untuk pemaparan materinya hari ini ya. Sama-sama. Pendengar Radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anakku kelas 5 SD, demikian tadi siaran radio Badatang. Semoga pengetahuan tadi bermanfaat.
bagi kalian semua, bagi kita semua ya. Dan setelah ini kita ikuti pembelajaran sesi kedua, masih tentang muatan IPA tetapi untuk jenjang kelas 6 SD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekarang bergantian Bulia ya. Ganti pemain ya kita ya. Ya betul, ganti peran. Ganti peran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung di sesi kedua acara kita hari ini. Masih datang belajar dari radio Tuntung Pandang. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Ibu Yulia Fitriani SPD sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini, dan saya sendiri Ibu Yeti Ujimardini sebagai hostnya. Sekilas info tentang Ibu Lia adalah salah satu pengajar di UPTD SDN 4 Angsau, mengajar kelas 6 ya Bu ya. Iya betul. Assalamualaikum Ibu Yulia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Amin amin amin. Mudahan kita semua warga Tanah Laut dalam keadaan sehat walafiat. Pokoknya jangan bosan-bosan menjalankan protokol kesehatan ya Bu Yati ya. Iya, sering-sering cuci tangan, pakai masker bila sedang keluar rumah, dan jaga jarak supaya kita juga bisa membantu mendukung program pemerintah untuk menekan, bahkan mudah-mudahan bisa menghilangkan virus COVID-19 ini ya Bu Yati. Iya betul. Betul sekali Bu Lia. Hidup bersih akan menjaga kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi sehat. Satu lagi Bu Yeti, jangan lupa tanamkan pikiran yang positif. Hanya yang positif saja, yang baik-baik saja yang kita pikirkan supaya kekebalan tubuh kita meningkat. Iya, sip, itu betul. Saya setuju itu. Oke Bu, di kesempatan perdana ini materi apa yang mau Ibu sampaikan kepada para pendengar, khususnya anak-anak kita kelas 6? Oke, makasih Ibu Yeti. Saya hari ini akan bantu menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6 muatan IPA kompetensi dasar 3.4, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Materi ini kita temui di buku tema 3, subtema 3, mengenal rangkaian listrik. Baiklah, sebelum Ibu menyampaikan materi, boleh disebutkan terlebih dahulu apa sih manfaat mempelajari materi ini Bu? Iya, silakan. Inggih. Setelah belajar materi hari ini, diharapkan siswa akan mengenal apa saja jenis rangkaian listrik, ciri-cirinya masing-masing rangkaian tersebut, kemudian persamaan dan perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh nyata pemanfaatan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, para pendengar dan pembelajar sekalian, langsung saja kita simak penjelasan dari Ibu Yulia ya. Ya, terima kasih Bu Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pendengar, terutama anak-anak Ibu sekalian kelas 6. Salam datang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Meskipun kita harus belajar dari rumah atau yang sering kita sebut dengan BDR, Ibu harap anak-anak sekalian tetap semangat ya, karena belajar tidak harus hanya di kelas. Dari mana saja bisa. Dari rumah bisa, dari media-media elektronik bisa, radio salah satunya. Oke, let's we begin. Listrik adalah salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan kita ya. Tidak dapat dihindarkan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah, ketika dihubungkan ke dalam stop kontak, maka alat-alat tersebut akan menyala dan berfungsi. Nah, kalau sudah berfungsi kan kita terbantu dalam hal apa saja. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan dengan melalui beberapa rangkaian macam listrik.
Nah, bicara soal listrik, ada yang tahu tidak sebenarnya tokoh yang pertama kali menemukan listrik itu siapa? Ya, ada yang tahu? Boleh acungkan tangannya ya, meskipun tidak terlihat dari sini. Nah, jawabannya ibu kasih bocoran ya. Jawabannya adalah Michael Faraday namanya. Ingat ya, Michael Faraday, bukan Michael Jackson atau Michael Jordan, bukan ya. Nah, Michael Faraday ini lahirnya di Newington, Inggris ya, tahun 1791. Kita belum lahir ya Bu Yeti ya? Iya, betul. Pada tahun 1821, Michael Faraday ini menciptakan motor listrik pertama di dunia yang memakai aliran listrik sebagai sumber penggerak benda. Nah, kemudian 10 tahun setelahnya, di tahun 1831, ia menyempurnakan penemuannya dengan mengemukakan teori pengaruh elektromagnetik yang kemudian disebut dengan hukum Faraday ya. Michael Faraday ini wafat di tahun 1867 dan namanya diabadikan sebagai satuan kapasitas listrik yaitu farad dengan lambang F, huruf F kecil dalam ilmu fisika. Hebat ya? Hebat sekali ya. Kebayang kalau tidak ada listrik ya Bu? Wah, gimana ya Bu? Bayangkan untuk zaman sekarang. Iya betul. Kalau penemu lampu pijar, ada yang tahu anak-anak sekalian? Ya, mungkin udah sering nih. Kalau ibu nih pelajaran di SD ini udah ingat dari SD dulu pasti Thomas Alva Edison gitu ya Bu Yeti ya. Sudah tertanam di ingatan bahwa lagi SD dulu diajari bahwa penemu lampu pijar itu adalah Thomas Alva Edison. Ini anak-anak harus diingat juga ya. Jadi penemu listrik dengan penemu lampu pijar itu adalah orang yang berbeda. Gitu. Nah, kembali ke materi tadi tentang rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu anak-anak sekalian terbagi menjadi dua. Ada yang namanya rangkaian listrik terbuka dan ada yang namanya rangkaian listrik tertutup. Disebut rangkaian listrik terbuka karena posisi saklarnya tidak terhubung sehingga arus listriknya tidak mengalir. Sedangkan listrik tertutup kebalikannya, posisi saklarnya terhubung sehingga arus listriknya juga dapat mengalir. Rangkaian listrik tertutup ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel ya. Kita bahas satu persatu, boleh? Ya, harus dibahas satu persatu tuh Bu. Iya. Rangkaian seri dulu ya. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang disusun secara seri, berurutan, berderet dan tidak bercabang aliran listriknya, sehingga hanya terdapat satu lintasan arus listrik. Nah, ciri-cirinya adalah satu, memiliki satu arus listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang ketiga, cahaya yang dihasilkannya itu lebih redup. Bahasa Mandarinnya tuh kadap Bu. kadap. Penyusunan rangkaian listriknya lebih sederhana. Jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Nah, contohnya di rumah pasti punya senter ya. Kemudian lampu pada pohon Natal. Pernah lihat ya anak-anak ya? Lampu pada pohon Natal biasanya dipasang. Kemudian lampu neon. Nah, bagi yang suka jajan di tempat belanja retail apa itu ya, itu banyak lihat lampu neonnya ya. Banyak. Lampu penerangan di jalan raya juga menggunakan rangkaian seri. Kemudian lampu hias di alun-alun kota biasanya juga memakai rangkaian seri, pemanggang roti, lampu kulkas, pompa air, saklar daya AC dan lain-lain. Banyak penggunaan rangkaian seri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi Bu Yeti tentang rangkaian seri ya. Ya, tentang rangkaian listrik seri tadi ternyata tanpa kita sadari mungkin tidak terlintas di benak kita, oh ini
pakai rangkaian Seri. seri atau paralel itu Iya, nggak pernah ternyata. terlintas di benak kita. Taunya menikmati saja Iya, cahayanya. betul. Jadi mungkin dengan materi yang Ibu sampaikan ini pengetahuan kita bisa bertambah. Amin, amin, mudahan. Oke Bu, Ibu bisa disimak dengan jelas ya anak-anak sekalian. Sebelum lanjut ke rangkaian paralel, boleh tanya ya Bu? Boleh. Tadi Ibu sampaikan bahwa di rangkaian seri komponen listriknya yang diperlukan cuma sedikit. Apa sih Bu yang termasuk komponen listrik itu? Oh iya Ibu Yeti, komponen listrik itu adalah sebuah alat yang berupa benda yang menjadi bagian pendukung suatu rangkaian listrik yang dapat bekerja sesuai kegunaannya. Nah, yang termasuk ke dalam komponen listrik itu yang pertama adalah sumber listriknya. Contohnya sumber listriknya dari baterai. Yang kedua ada konduktor listriknya, penghantar listrik ya, Bu Yeti ya. Iya. Berupa kabel. Dan yang ketiga adalah alat listriknya. Bisa saklar, bohlam, alat listriknya. Itu Bu Yeti, komponen listrik dan pengertian dan apa saja komponen listrik. Baik Bu Lia. Selanjutnya tentang apa ya Bu tadi? Paralel. Rangkaian ya. paralel ya, rangkaian paralel tadi. Silakan di. Oke, Jelaskan. boleh kita jeda sebentar Ibu Yeti ya. Oke ya, ikutin dulu. Informatika Kabupaten Tanah Laut. Oke, selanjutnya tentang rangkaian paralel Bu. Oke, Silakan. Ibu. Inggih. Rangkaian paralel, anak-anak sekalian, mohon disimak ya, adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Beda ya dengan rangkaian seri tadi. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kemudian membutuhkan banyak komponen listrik, mungkin kabelnya lebih panjang ya, baterainya lebih banyak ya. Kemudian cahaya yang dihasilkan lebih terang. Penyusunan rangkaian listriknya lebih rumit dibandingkan rangkaian seri. Dan jika salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain tetap menyala, Bu Yeti. Iya. Nah, contohnya ya di rumah kita, instalasi listrik di rumah kita, di gedung-gedung di perkantoran ya. Iya. Kemudian lampu lalu lintas juga, misalnya merah tidak bersamaan dengan hijau, tidak bersamaan kuning, dengan kuning, iya bergantian ya, bisa diatur dengan bergantian. Kemudian juga keyboard komputer juga salah satu contoh penggunaan rangkaian listrik secara paralel. Nah, itu penjelasan singkat tentang rangkaian paralel, Bu. Pasti kedua rangkaian listrik itu punya perbedaan ya Bu ya? Iya, Bu. Selain punya perbedaan, kedua rangkaian listrik ini juga punya persamaan, Bu Yeti. Apa perbedaan dan persamaannya Bu? Mungkin anak-anak harus mencatat nih. Oh, boleh dicatat ya, supaya tidak hilang begitu saja informasinya ya Bu. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan bahas perbedaan dan persamaan rangkaian listrik yang disusun secara seri dan paralel. Nah, tunggu dulu Bu. Oh, nggih. Iklan dulu aja lah. Oh, boleh. Nanti dijawabnya. Iya. Radio Tutung Padang FM yang mengudara pada frekuensi 102,3 MHz. Ikuti program-program acara unggulan kami, informasi langsung dari tempat kejadian, melalui siaran langsung live travel. Kami laporkan langsung dari Kecamatan Pangipatan, lebih tepatnya Saat ini saya berada di Kecamatan Tanah Laut menyapa dengan menghadirkan narasumber-narasumber berpengalaman dan ahli di bidangnya. menyajikan dan menghadirkan seorang kelompok yang bisa menularkan hal positif kepada kita melalui acara Ruang Inspirasi. Junjung Konten FM 102,3 Mega. Oke Bu Lia, kita lanjutkan tentang perbedaan Perbedaan dan dari ya. rangkaian listrik seri dan listrik paralel. Oke, dari ciri-ciri masing-masing rangkaian listrik yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa tahu perbedaan antara rangkaian listrik seri dengan paralel ya. Perbedaannya dulu. Yang pertama, bentuk susunan rangkaian seri itu lebih sederhana daripada paralel. Kemudian
Rangkaian seri juga lebih mudah dalam mendeteksi jika terjadi masalah. Rangkaian seri hanya memiliki satu kabel yang menghubungkan arah hambatan listrik, sedangkan paralel memiliki lebih dari satu arus setiap kabelnya, memiliki lebih dari satu hubungan sehingga akan ada beberapa hambatan pada rangkaian tersebut. Dan perbedaannya adalah pada nyala lampu. Nyala lampu pada rangkaian paralel itu lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri. Nah, berarti kalau rangkaian seri lebih hemat dari rangkaian paralel ya, Bu? Iya, betul, Bu. Karena komponen yang diperlukan kan lebih sedikit ya daripada rangkaian paralel. Jadi kalau dari segi biaya lebih hemat. Nah, ini yang terakhir adalah persamaan rangkaian listrik antara seri dengan paralel. Disimak ya anak-anak ya. Persamaannya yang pertama adalah daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, kedua jenis rangkaian bisa digunakan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik itu artinya kemampuan benda menahan aliran arus listrik. Oh, jadi kedua jenis rangkaian ini seri dan paralel. Jadi bisa digunakan secara bersama-sama ya, Bu ya? Iya, bisa Bu Yeti. Bisa digunakan secara bersama-sama, dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Contohnya pada alarm Bu Yeti. Oh iya. Iya. Wah, kita harus banyak bersyukur ya, Bu, dengan adanya penemuan listrik ini. Iya, setuju Bu. Karena semua apa saja yang kita dapatkan tuh harus kita syukuri, termasuk adanya listrik. Anak-anak sekalian juga harus bersyukur ya dengan adanya listrik. Tidak seperti zaman dulu kita ya Bu Yeti ya. Iya, betul. Belajar cuma diterangi lampu teplok. Iya, enggak sekarang ini. Sekarang belajar dengan cahaya yang terang benderang ya. Iya, Bu. Jauh sekali perbedaan antara belum adanya listrik dengan sesudah adanya listrik. Iya, dengan adanya listrik kita banyak menemukan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Mau itu dalam hal komunikasi, ada HP sekarang, ada macam-macam ya Bu. Iya, betul. Transportasi, ekonomi, atau pencarian informasi itu jauh lebih cepat sekarang. Baiklah Ibu, di luar dari materi tentang jenis rangkaian listrik, boleh tidak kalau Ibu membantu menginformasikan kepada anak-anak didik kita bagaimana sih cara menggunakan listrik dengan aman? Boleh. Kebanyakan nonton. Perlu ini Bu. Oke, anak-anak sekalian, ada beberapa cara yang harus kita lakukan ya agar penggunaan listrik aman. Apalagi kalian masih anak-anak, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, tidak menggunakan peralatan listrik jika tangan dalam keadaan basah. Konslet nanti ya, tidak mau kesetrum ya, seperti di film-film kartun tuh kalau kesetrum rambutnya berdiri, telinganya mengeluarkan wajahnya hitam, asap wajahnya hitam, tidak mau ya kesetrum. Yang kedua, tidak memasang stop kontak di tempat yang lembab, apalagi basah. Jangan mencolokkan banyak peralatan dalam satu stop kontak. Ingat ya, kalau misalnya lubang coloknya cuma 3 ya cukup untuk 3 aliran aja ya Bu ya. Iya, jangan dicabang-cabang. Jangan membiarkan kontak tusuk tetap berada pada stop kontak ketika peralatan sudah tidak digunakan. Dan satu lagi, tidak menggantung baju pada lampu atau peralatan listrik lainnya. Selain berbahaya bagi listrik, nanti juga bahaya dimarahi orang tua. Betul. Iya. Nah, boleh nambahkan ya Bu ya? Boleh Nggih. Kalau mau pergi keluar rumah misalnya, bantu ingatkan orang tua untuk mengecek kembali colokan listrik itu, Bu. Iya. Jangan ditinggal lama dalam keadaan menyala. Benar Ibu itu. Menurut Ibu, hubungan dengan pemanfaatan listrik, sikap apa yang harus ada dalam diri anak didik kita itu? Iya, yang pertama Ibu, menurut saya pertama adalah sikap bersyukur. Karena jika tidak ada listrik akan susah kita belajar di malam hari ya. Iya, betul. Ini khusus dalam konteks belajar ya. Apalagi kalau lampunya tiba-tiba padam, malah sudah belajar. PR banyak ya. Tidak bisa mendapatkan penerangan, alat-alat elektronik yang membantu pekerjaan kita juga tidak berfungsi. Satu, harus bersyukur, harus. Yang kedua adalah hidup hemat ya. Bahkan ada slogan hemat energi, hemat biaya. Dan anak-anak sudah tahu nih, udah belajar di sekolah sebelum pandemi juga
bagaimana cara menghemat listrik menggunakan alat-alat dengan baik ya Bu untuk menghemat listriknya ya. Iya, hemat energi, hemat biaya. Tentunya hemat listrik berarti hemat sumber daya alam juga. Oh ya, Bu, iya, ya? tepat sekali Bu Yeti. Anak-anak udah tahu. Udah tahu apa belum ya? Sumber energi apa yang digunakan di daerah kita untuk menghasilkan energi listrik? Ada yang tahu nih? Kasih tahu. Iya, sumber energi kita di tanah laut ini batu bara ya Bu. Iya. Nah, dengan hemat listrik kita juga menghemat batu bara, menghemat sumber daya alam kita. Dan harus tahu juga bahwa di daerah kita terdapat pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga uap atau disingkat dengan PLTU yang terdapat di daerah asam-asam ya gitu. Baiklah Ibu, ternyata banyak sekali ya informasi yang kita dapat hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada anak-anak di rumah? Iya, makasih Ibu. Anak-anak sekalian, Ibu harap kalian bisa ya memahami materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian bukan orang yang berpuas diri dalam hal menimba ilmu. Kalian bisa lebih menggali informasi tentang materi hari ini atau materi apapun melalui rajin membaca buku, memanfaatkan media-media lain seperti televisi, internet. Bahkan kalian bisa menggali informasi dari anggota keluarga di rumah, bertanya dengan anggota keluarga di rumah ya. Semoga kalian kelak bisa mempraktekkan kedua jenis rangkaian listrik ini dalam kehidupan sehari-hari, dan Ibu harap bersikap hemat terutama dalam memanfaatkan listrik. Oke? Oke, siap Ibu. Anak hebat pasti bisa. Baiklah para pendengar sekalian, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kami berdua memohon izin untuk undur diri. Sampai bertemu di acara Badatang untuk muatan IPA pada hari Senin mendatang, insya Allah. Salam Badatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.